katakanlah bertabrakan dengan yang lain gitu. Paling dia saja yang kemudian terkorbankan gitu ya. Jadi keluar daripada grup gitu. Jadi itu bisa dikatakan sebagai toksiknya gitu ya. Tapi keseluruhan burung itu, kawanan burung itu kemudian juga apa namanya, eh, masih tetap bergerak dengan irama tertentu gitu, dengan iramanya gitu. Nah, ada binatang-binatang lain juga sebenarnya sih kalau ini mengagumkan juga itu, misalnya kayak semut atau apalagi yang berderet-deret panjang gitu ya. Nah, mestinya manusia itu lebih lebih advance dibandingkan dengan hubungan antar eh, binatang-binatang itu ya, gitu ya. Karena manusia justru diperlengkapi dengan akal budi gitu yang kemudian bisa lebih advance lagi, sehingga kemudian bisa lebih apa namanya, output dan outcome-nya itu bisa lebih dahsyat lagi gitu. Itu diharapkan begitu ya. Gitu. Nah, termasuk nanti kalau kita bicara dengan apa kompetisi ya. Jadi kompetisi itu sebenarnya suatu bentuk dari kerjasama juga gitu. Nah, oke, hari ini kita akan bicara tentang kompetisi dan kooperasi ya gitu. Nah, oke. Nah, kita masuk ke tim leader challenge kembali lagi ya. Itu jadi untuk topik yang tim leader challenge yang akan kita diskusikan ini sebenarnya ya kita ingin mendalami tentang bagaimana sih proses ya, proses yang kita harapkan terjadi. Jadi makanya di pertanyaan nomor 3 nanti kita akan muncul tentang what should happen ya in the first meeting. Itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita mulai saja dengan grup tim 6 ya. Kita mulai dari belakang deh. Kalau kemarin kan dari depan ya. Kita sekarang mulai dari belakang. Ada di sini kelompok 6. Malam Pak Gun, ada Pak Gun. Ya, ya silahkan kita relax saja diskusi di sini. Pak Gun, aku yang share ya, Pak Ali. Ya, Oh silakan. silakan silakan ya, Mbak Kesha silakan. Satu yang saya ingin sampaikan di sini ya, bahwa keterbukaan di dalam kelas ini juga dalam kelompok itu saya betul-betul tekankan ya. Jangan kemudian kita khawatir tentang masalah kesalahan ya, melakukan kesalahan. Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Jadi kesalahan itu oke, kita menjadi bahan untuk didiskusikan dan diperbaiki. Nah, itu ya. Jadi kesalahan itu justru merupakan sesuatu yang penting untuk kemudian orang lain melihatnya. Kan kita mungkin juga nggak akan apa namanya, eh, mungkin nggak akan deny ya, mungkin kita akan deny gitu, atau nggak akan mengakui terus kemudian berusaha defense, kebanyakan kan begitu ya. Nah, itu suatu kesalahan yang kemudian kita ingin tutup-tutupi, kita ingin defense dan sebagainya, itu saya kira bukan suatu hal yang sehat di dalam cooperation atau di dalam teamwork gitu ya. Jadi saya harapkan justru dibuka sehingga kemudian ditunjukkan oleh kolega-koleganya dalam tim maupun di kelas ini gitu. Sehingga kemudian diperbaiki lebih advance lagi gitu ya. Bukan hanya sekedar mana ditunjukkan mana yang benar, tapi juga lebih advance lagi. Saya ingin apa namanya, memberikan apa namanya satu opini saya tentang apa dahsyatnya dahsyatnya belajar dari kesalahan.
Jadi perbedaan ini yang barangkali kalian mungkin belum pernah dengar ya. Itu bahwa perbedaan antara manusia dengan artificial intelligence, ya, manusia dengan artificial intelligence dengan algoritmanya adalah bahwa kalau algoritma artificial intelligence itu belajar dari kebenaran yang merujuk kepada fakta, ya, ini selalu gitu ya, kebenaran yang merujuk kepada fakta, dia selalu akan kalau misalnya suatu robot yang diperlengkapi dengan artificial intelligence itu dia itu apa namanya belajar berjalan gitu ya, selalu kan dia itu belajar dengan algoritmanya mencari-cari mana sih yang benar sesuai apa yang saya alami gitu kan. Nah, itu adalah deep learning dari machine learning ya. Jadi machine learningnya itu begitu ya, di setup gitu. Dan memang secara natural, apakah mereka bisa advance? Nah, di kemudian dari 10 tahun lagi barangkali kita akan kagum gitu ya, di mana mereka punya kemampuan. Nah, lalu di mana letak kekuatan manusia? Kekuatan manusia adalah kita itu bukan belajar dari kebenaran faktual. Itu adalah anak kecil lah gitu ya. Orang dewasa seperti kita itu belajar dari kesalahan rasional. Jadi kita itu justru keunggulannya adalah belajar dari kesalahan dalam berpikir, gitu loh. Nah, dari kesalahan itulah justru kita belajar lebih advance daripada artificial intelligence dengan algoritmanya. Jadi coba kemudian renungkan ini ya. Saya pengen menulis tentang persoalan ini. Jadi saya harapkan di sini jangan kemudian malu atau melakukan kesalahan itu biasa, justru kita itu belajar dari situ gitu loh maksud saya. Jadi buka saja gitu loh apapun juga yang sudah dilakukan gitu. Nah, justru di sini kita diskusikan apakah masuk akal atau tidak gitu loh. Nah, itu khasnya manusia di situ, ya. Jadi saya harapkan kita menggunakan betul-betul manusiawi betul-betul di sini dan memang unggul di kemanusiaannya gitu loh. Jangan kemudian kita selalu ingin benar, selalu ingin nilai tinggi dan sebagainya. Enggak, justru kesalahan-kesalahan itulah kita belajar gitu ya. Makanya tidak heran misalnya orang-orang yang berhasil gitu, itu pernah jatuh bangun berapa kali gitu ya. Justru itu kekuatan manusia yang sesungguhnya. Oke, silahkan mulai ya, Kesia. Oke, terima kasih Pak Gun. Selamat malam teman-teman semua. Saya mungkin mewakili dari kelompok 6 ya, yang terdiri dari Mbak Kesya, Pak Bambang, Mas Agung, dan Mas Lisdianto ya. Ini Pak Gun untuk kelompok 6 pertanyaan yang nomor 1 ya, yang Ya, dijawabnya. satu, betul. Satu aja. Oke, satu aja. Ke bawah lagi Mbak Kesya. Nah, mungkin jelaskan aja ceritanya dulu. Oke, oke ceritanya dulu. Siap, siap. Ini mungkin kita rangkum ya Pak ya. Ini adalah pertemuan pertama tim pengembang produk baru. Terus tujuan tim ini adalah menciptakan generasi berikutnya dari peralatan dapur untuk perusahaan. Tim ini terdiri dari anggota dari teknik, desain produk, pemasaran, manufaktur, dan keuangan. Di mana proyek ini menjadi aktivitas kerja utama bagi anggota selama 8 hingga 10 bulan ke depan. Sebagai pemimpin tim, ya kita diperlukan segera memulai proyek dengan tim. Manajemen telah memberikan tujuan keseluruhan untuk proyek tersebut, tetapi memiliki waktu yang sangat terbatas untuk merencanakan cara mengelolanya. Karena waktu yang terbatas untuk penyelesaian proyek, mungkin ada khawatir tentang memulai tim dengan baik. Oke, untuk pertanyaannya, apa 3 masalah terpenting yang harus Anda sebagai pemimpin fokus di awal proyek tim? Dari hasil diskusi kelompok 6, kita menjawab nomor 1 itu menciptakan produk baru.
Jadi di dalam masalah ini bagaimana kita menciptakan produk baru yang bisa diterima di pasaran itu. Terus yang kedua, membangun tim. Itu ya menurut kami masalah yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimana menyelesaikan proyek dalam timeline waktu yang singkat ya, 8 sampai 10 bulan. Itu Pak, dari yang pertanyaan nomor 1. Oke, mungkin di satu jangan dipindahkan ya. Nah, di sini. Oke, silahkan mungkin diberikan ulasan oleh yang lain, kelompok 5. Ada Oh, oke, Pak. Kami dari kelompok 5 ya, Pak. ya, Saya sendiri dengan Berman, ada Meta, ada Pak Ahmad, ada Pak Rifko. Nah, kalau yang di sini kan sebenarnya eh, tim dibentuk untuk buat satu produk baru di masa depan, gitu ya, Pak. Nah, ya. kalau secara penentuan goal sih mestinya harus ada berpola smart ya, modelnya smart, yaitu smart itu adalah goalnya itu harus spesifik, terus kedua itu measurement dan seterusnya gitu Pak ya. Nah, kalau yang di sini kan belum dibuatin sebenarnya produk baru untuk peralatan dapur itu apa gitu ya. Jadi belum spesifik gitu sih Pak. Ya. Itu sih satu yang kita maksudnya yang mungkin konsen ya, belum spesifik gitu Pak. Produk baru Jadi yang akan dibuat ini apa gitu sih. jadi masih dalam apa namanya? Masih dalam tema ya istilahnya begitu ya. Ya, benar Pak. Belum masuk ke detailnya gitu. Oke, yang lainnya barangkali ada komentar di sini. Saya Pak, Ya, saya Jeffrey. kurang setuju sama Pak Berman tadi ya. Karena dalam tahap ini justru kita menentukan apa yang mau dibuat gitu ya. Jadi smart itu harusnya kan mekanisme selanjutnya setelah kita menentukan apa yang mau kita buat. Harusnya begitu sih Pak. Jadi mungkin di produk baru ini adalah proses di mana kita brainstorming dan menentukan arah dan tujuannya gitu. Setelah itu baru kita menentukan pengukurannya, measurementnya apa, untuk menjelaskan proyeknya itu sejauh mana gitu Pak ya. Oke, jadi Jeffrey lebih fokus kepada brainstormingnya dan menentukan apa namanya tadi? Requirement-nya Pak lah, kayak getter Requirement. requirement-nya, kita mau ke arah At, mana, ya, atau tujuannya team ke goals-nya. mana Iya gitu kan? ya. Iya, Team, iya, ya, iya. Jadi team setelah itu baru kita punya nih pengukurannya jelas gitu, bahwa requirement ini itu Ya, harus seperti apa langkahnya, ya, keberhasilannya seperti apa. Terus requirement ya, kedua sama gitu Pak. Jadi goals-nya seperti apa, langkah yang diambil seperti apa, baru menuju ke detail, timeline, Gantt dan sebagainya gitu. ya. Oke, Mungkin bisa, silakan. maaf sedikit menambahkan Pak Gun. Ya, Ini kan kita dari ilustrasi di atas kan yang yang kita bahas itu kita mengembangkan produk baru gitu ya. Itu yang saya sebutkan itu case-nya apa sih, masalahnya apa sih? Ya kita harus menciptakan produk baru itu ya. Nah untuk menciptakan produk baru itu berarti kita harus melakukan apa sih gitu. Itu sih kalau menurut pandangan kami ya. Tapi kalau ada tambahan lagi atau masukan silahkan dari yang lain. Izin Itu Pak kenapa Gun kita, menambahkan. ya. Silakan Sayuti. Oke, Pak, saya mewakili dari kelompok 2. Kami ada beberapa pemikiran. Kalau dari hasil diskusi kami ini merujuk kepada apa yang telah Pak Gun sampaikan, bahwa pada awalnya ini tim adalah baru saling kenal ya. Jadi menurut kami di awalnya ini adalah sebaiknya kita mengikuti kaidah pertama, kita membentuk tim dulu, yaitu forming di tahap pertama, karena kita belajar latar belakang berbeda-beda, saling mengetahui. Lalu storming ini artinya kita berbagi pikiran dari tim yang baru terbentuk. Lalu norming ini kita lagi ngomongin, besok lu kerjanya begini ya, gue begini, lu begini, kita bagi-bagi tugas secara garis besar. Nah, ini yang at the beginning. Nah, baru next fasenya itu rasanya si tim leader sudah pasti punya timeline, punya Gantt, punya budget, baru didiskusikan kemudian setelah timnya ini ada terbentuk sedikit chemistry. Mungkin begitu sih Pak Gun dan rekan-rekan. Oke, kalau dari Sayuti itu lebih menekankan tentang prosesnya gitu dengan
katakanlah mengambil pola yang memang sudah merupakan penelitian ya, penelitian pola itu pola yang standar gitu. Kemudian mestinya begitu tuh, gitu. Oke, ada lagi grup yang lain? Ini ada satu ini ya, ada satu cara pandang yang memang berbeda gitu. Kalau saya lihat gitu. Satu Eh, menekan, ya silakan siapa nih? dari kelompok 3, Pak. Ya, oke. Sud. Eh, Kalau dari kelompok 3, dari hasil diskusi kami, kita prioritas pertama ini kurang lebih mirip Mas Sayuti tadi. Itu Ya, kita harus meng-create team alignment dan rules-nya. Istilahnya kayak kalau di tugas yang ini kan kita juga dikasih kayak kontrak timnya seperti apa. Nah, seperti ya, itu, Pak. oke. Kita harus align dulu dan rules di internal tim itu seperti apa. Ya, Kurang lebih ya itu seperti membentuk tim ini seperti apa gitu. Kemudian ya. setelah itu kita yang kedua yang jadi poin utama adalah uh, men-set tujuan yang jelas, clear objektif, dan timelinenya seperti apa, milestone-nya itu Pak, pencapaian-pencapaian yang kira-kira kita bisa targetkan. Kemudian yang ketiga adalah membangun kepercayaan dan pola komunikasi yang tepat. Itu sih Pak. Membangun kepercayaan, membangun kepercayaan ya. Jadi Suaranya putus-putus. iya Pak, harus jadi key kunci dari pembangunan tim Pak. Izin Pak, Ya, silakan. saya Mutia dari mewakili kelompok 1. Kalau dari kami, yang pertama kami itu membangun tim dulu. Lalu Ya. kami juga men-set visi dan misi serta tujuan, Pak. Kurang lebih hampir sama, mirip-mirip sih. Cuman yang pertama kita harus tahu dulu visi dan misi dan tujuan daripada tim. Lalu setelah itu kami setelah sudah terbentuk tim, kami akan mengerahkan mendelegasikan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Setelah itu baru kita buat timeline-nya sih Pak, gitu. Jadi yang pasti kita udah tahu dulu visi dan misi, kita udah selaras. Setelah itu baru kita assign tugas dan tanggung jawab masing-masing di tim. Nah itu timeline-nya Pak. Oke, saya kira cukup mendapatkan input ya. Memang ada dua cara pandang kelihatannya. Kalau saya ini satu lebih berbobot kepada hasil dan satu lebih berbobot seperti tadi disampaikan Sayuti, lebih berbobot memberikan fokusnya kepada prosesnya gitu ya. Nah, itu nanti kemudian mewarnai daripada setting dari jawaban terhadap pertanyaan ini ya. Jadi kalau kita bicara tiga isu sih sebenarnya, 3 isu atau 3 topik yang seharusnya disadari oleh seorang leader yang ditunjuk leader gitu. Itu itu yang akan leader arahkan ya, meeting yang pertama itu ke arah situ fokusnya ya gitu. Nah, bagi yang ini kalau saya lihat di sini ya, di jawaban kelompok 6 ini saya lebih melihat bahwa dia lebih terobsesi oleh hasil yang nantinya akan ditugaskan gitu ya. Jadi penyelesaian tugas gitu. Nah, sementara tadi saya kontraskan aja begitu ya. Tadi Sayuti dia lebih cenderung ke arah proses pembangunan tim dulu gitu ya. Kemudian nanti ya ujungnya memang nanti akhirnya task completion gitu ya. Jadi tugas yang kita bicarakan tugas juga gitu. Cuman lebih fokusnya kepada proses dalam pembangunan tim gitu ya. Tapi kalau ini kan model ke arah ujungnya dulu deh gitu ya. Menciptakan produk baru dulu, baru kemudian kita bicara mengenai prosesnya. Jadi ke belakang gitu, ke belakang. Dari ujung
hasil sampai tertarik ke belakang kalau ini kan, sehingga kemudian timeline gitu. Kalau Sayuti tadi kan dari depan, dari apa namanya, dari awal kemudian ke akhir kan gitu ya. Nah itu ini ya, kalau ini dari akhir ke awal, kalau Sayuti dari awal ke akhir gitu, itu mungkin akan lebih ini ya, lebih jelas begitu. Nah pada dasarnya sebenarnya ya, bagi seorang leader, saya cuma ingin mengatakan begini ya. Leader itu jangan kemudian memosisikan kembali lagi ke sesi yang lalu itu memosisikan diri menjadi manajer gitu loh. Berbeda ya. Jadi leader itu harus respect terhadap member gitu ya. Posisinya harus respect terhadap member gitu. Apalagi kalau misalnya katakanlah leadernya nggak ditunjuk gitu loh. Kalau leadernya nggak ditunjuk, itu betul-betul harus respect betul-betul kepada koleganya. Nah, kalau ditunjuk harus tadi kan kalau kita lihat di sesi yang pertama gitu, kita kan bicara tentang sesi pertama ya, kemarin malam ya. Kemarin itu ada konsultatif ya. Yang pertama malah saya katakan, konsultatif di dalam mengambil keputusan kan. Nah, kalau self managing team di situ betul-betul demokrasi. Nah, sebenarnya kalau kita bicara proses konsultatif atau ya dalam mengambil keputusan, tanya dulu deh kepada member yang lain. Itu kan merupakan sign atau tanda daripada respect kepada member yang lain, kepada membernya gitu ya, kepada membernya, seorang leader yang ditunjuk gitu. Nah, kalau self managing team justru memang semuanya setara gitu. Kolega-koleganya itu dianggap ya dari sejak awal sudah setara. Jadi nggak mungkin kemudian dia memplanning untuk meeting. Jadi justru meeting itu di planning oleh masing-masing member kan. Coba bayangkan gitu kan. Kalau self managing team kan planning untuk meeting pertama kan kita belum tahu gitu. Sehingga kemudian masing-masing member cuma siap-siap kira-kira apa yang nanti saya akan kontribusikan sebagai apa di meeting pertama itu. Tapi kalau leader yang ditunjuk oleh otoritas di grup gitu ya, di organisasi gitu, maka ya tentu konsultatif yang tim yang saya perlihatkan di tengah-tengah itu ya, gitu. Di tengah-tengah di antara self managing team dengan grup gitu kan. Nah, jadi kalau konsultatif itu ya tentu kita nggak akan mendikte gitu loh, bahwa nantinya begini loh gitu loh, enggak. Jadi artinya betul-betul nanti tergantung prosesnya. Makanya di sini kemudian kita harus mengapresiasi dengan apa yang disampaikan oleh Sayuti tadi. Tapi tentu kita juga tidak perlu kemudian mendikte bahwa prosesnya harus seperti itu. Enggak juga gitu ya. Enggak juga gitu. Jadi apa poin yang penting dari 3 itu yang saya kira perlu dijadikan fokus. Ya tentu pada saat pertama kita bisa membayangkan adalah tentang forming ya, warm up istilahnya, warm up ya. Jadi pemanasan dulu lah gitu ya. Itu perlu diperhatikan juga gitu, diberikan kesempatan kepada masing-masing untuk introduce sendiri-sendiri gitu loh. Nah, barangkali tim ini memang bervariasi ya, asalnya dari marketing, dari finance, dari product development dan sebagainya gitu, masih ya mungkin baru sekali bertemu barangkali gitu ya, baru sekali bertemu dan ya belum kenal banget gitu ya. Saya kira berikan kesempatan untuk bicara masing-masing. Jadi tim warm up itu menjadi penting gitu. Itu kalau kita mau mengapresiasi proses ya, gitu. Mengapresiasi satu terhadap yang lain gitu. Berikan kesempatan masing-masing untuk bicara dulu deh. Kamu bicara dulu deh, perkenalkan diri kamu. Apa ininya? Jadi membuka diri ya. Kita mau berhubungan dengan orang lain itu kan harus membuka diri gitu. Kalau misalnya nggak mau membuka diri, ya akhirnya kemudian ya nanti khawatirnya nggak dikenal, kemudian ada kecurigaan-kecurigaan. Ya kalau ada kecurigaan-kecurigaan kita nggak punya relasi satu dengan yang lainnya. Kalau kita bicara social interaction, social relationship gitu, itu nggak ada.
Jadi orang yang mau mengadakan relationship, berinteraksi dengan pihak lain itu harus membuka diri, gitu loh. Itulah makanya penting kemudian untuk menekankan tim warm up ya, sehingga kemudian ice breaking gitu. Kadang-kadang orang begitu kan. Ice breaking itu kan baru istilahnya secara psikologis seolah-olah kita menyenangi terhadap suasana yang ada gitu. Saya kira paling paling apa namanya? Paling apa ya? Paling rendah lah gitu ya. Paling rendahnya adalah ice breaking kan. Nah, setelah itu jangan hanya sekedar ice breaking, tapi juga masing-masing suruh bicara, suruh bicara. Nah, itu maksudnya karena dia harus aktif ya. Kalau dia ya hanya pasif mendengarkan listening aja gitu, wah itu nanti kemudian dia akan selalu apa namanya menutup diri ya, cenderungannya nanti menutup diri gitu. Nah itu penting sekali ya tim warm up itu tadi. Ya. Nah setelah itu kalau kita lihat di slide saya di beberapa slide sebelum tim leader challenge itu adalah project planning and project definition and planning. Coba perhatikan di slide saya itu, kan ada 3 itu yang penting gitu kan. Tim warm up, kemudian project definition and planning. Nah, di sini kalau project definition and planning, baru kemudian kita bicarakan apa tugas kita itu. Masing-masing suruh bicara dari perspektifnya sendiri-sendiri. Nah, di situ kemudian masing-masing kemudian akan melihat tentang goals-nya itu apa, tasnya itu apa, gitu ya. Sehingga kemudian merasa memiliki goals yang sama, gitu lah. Bisa memiliki goals yang sama. Nah, itu kan yang menyatukan anggota-anggota itu kan goals itu kan. Mengapa ada di tempat yang sama, di satu kelompok yang sama gitu. Itu kan karena adanya goals, maka harus sama dong. Nah, untuk sama itu bukan kemudian di drop dari atas gitu. Di drop dari si leadernya, tapi berangkat dari bawah. Ini namanya konsultatif tadi gitu kan. Atau kalau self managing team itu ya kemudian masing-masing memberikan kontribusi. Nah, di situ memang ada potensi terjadinya storming ya, storming, potensi terjadinya storming gitu. Jadi kalau mengacu ke apa yang disampaikan saya Yuti tadi gitu, prosesnya itu mengacu kepada storming, tapi kita nggak perlu kemudian menyebutkan storming di situ. Di sini yang penting adalah project definition-nya gitu. Gimana mau mendefine itu sehingga kemudian ada satu yang dikatakan bahwa satu pemahaman ya, yang kemudian dimiliki oleh semua member gitu. Nah, setelah itu baru planning. Nah, planning di situ mungkin bisa kemudian ya sesuai requirement gitu. Yang penting sebenarnya adalah project definition-nya kan, planning yaitu kemudian akan menggerakkan tentang kontribusi masing-masing seperti apa ya. Nah, kemudian bisa kalau mau lebih detail ya kemudian harus define tadi itu. Apa ini produk yang akan kita akan kita hasilkan itu. Spesifikasinya seperti apa. Nah, barangkali itu belum bisa mendapatkan spesifik detailnya karena mungkin harus melakukan riset terlebih dahulu. Jadi perlu tambahan informasi-informasi yang belum bisa diputuskan. Ya nggak apa-apa, tapi setidaknya kan kita sudah kurang lebih apa yang maksimum kita definisikan. Nanti kemudian baru schedule meeting selanjutnya kan gitu. Nah, kemudian mengenai masalah timeline project itu termasuk dalam planning itu kan gitu. Termasuk dalam planning gitu. Jadi itu yang kedua ya. Jadi project definition and planning gitu. Nah, yang ketiga baru tadi yang disampaikan oleh Sududin tadi ya. Gitu ya. Sududin yang katakan kontrak nih penting. Kontrak. Nah, karena mungkin selama dalam fokus yang kedua itu project definition and planning bisa jadi terjadi storming yang akhirnya kemudian kita
seperti mekanistis gitu ya, mekanistis saja. Kalau kita bicara mengenai masalah apa namanya, sudah ketemu nih, terus lalu so what loh. Nah, lalu setelah itu apa gitu. Nah, tentu kan ada kontribusi seterusnya. Nah, oleh karena itu maka supaya kita bisa tidak mengulangi storming yang tidak perlu gitu. Storming setiap kali mungkin perlu ya, mungkin untuk setiap meeting gitu ya. Jadi tapi ada apa namanya norming gitu. Ada norming yang sudah dibuat sehingga kemudian storming yang tidak perlu itu dihilangkan. Atau kalau nanti kita minggu depan kita bicara tentang konflik gitu. Konflik seringkali terjadi, nggak masalah gitu. Itu kan sebenarnya part of storming ya. Tapi yang sehat tentunya ya, yang healthy conflict gitu. Nah, itu saya kira penting ya gitu. Jadi bayangkan bahwa ini perlu ya. Jadi setiap kali cobalah kita itu turunkanlah diri kita ya, ego kita gitu. Respect terhadap orang lain gitu. Respect terhadap member yang lain. Itu inti daripada tim itu begitu gitu. Jadi leader itu adalah mengempower. Ingat yang pernah saya sampaikan di awal ya. Leader itu adalah mengempower atau meminjamkan ya, power kepada pihak lain gitu ya, pihak lain atau member gitu. Nah, itu saya kira tiga fokus yang sebenarnya perlu menjadi perhatian ya. Jadi memang nggak masalah ini bagi saya sih kalau yang jawaban kelompok 6 ini, kalau saya katakan ini lebih fokus kepada hasil ya, terobsesi kepada hasil gitu. Ya, di sini tampak adanya kesombongan seorang manajer, kesombongan seorang leader yang seolah masih punya apa namanya, punya apa namanya, punya rasa seperti seorang manajer. Kalau saya katakan manajer itu, saya mengatakan manajer itu adalah sombong karena dia manajer itu seolah mau manage saja gitu, memanage saja, mengatur-ngatur, mengontrol anak buah dan sebagainya. Itu kan manajer. Itu kan manajer. Nah, pada dasarnya ketika kita respect kepada orang lain gitu. Nah, leader di situ. Jadi cobalah selalu kalau kita dalam membangun tim gitu, respect kepada yang lain. Karena bisa jadi yang lain itu lebih jago leadership-nya gitu loh. Jadi mungkin kalau kita sok kemudian saya mendapatkan otoritas dari atas, saya harus mengontrol gini. Bukan mengontrol gitu. Di sini adalah melit ya, bukan mengontrol, bukan memanage gitu ya. Gitu. Oke, sekarang silahkan mungkin ada tanggapan. Ya, boleh Pak, nambahin dikit Pak tanggapan Ya, Pak. silahkan. Ya, kemarin terkait dengan poin pertama kan, ini saya berasumsi bahwa leader itu diberikan challenge di mana ini harus tercipta suatu produk dalam jangka waktu sekitar 8-10 bulan nih Pak. Gitu. Apa yang mesti kita create sama-sama sehingga Ya. Ini bisa terbentuk dan tercapai apa yang menjadi challenge dari company Pak. Gitu. Ya. Nah, makanya kami dari tim 6 ini berembukan, ayo kita bikin task force gitu loh Pak. Kepikiran dengan semacam kayak film Armageddon Pak, gitu Pak. Dimana kita manggil orang-orang yang memang punya potensi masing-masing Pak, gitu. Ini kami beranggapan kemarin itu kayak ini memang benar-benar kita di challenge gitu Pak, untuk menciptakan suatu produk baru yang harus keluar dalam jangka 8-10 bulan. Nah, apa yang memang mesti dipercepat untuk itu, karena kalau misalnya kita berleha-leha memikirkan sesuatu yang lambat, maka timeline itu akan makin apa namanya tuh molor Pak, gitu. Ya. Itu sih Pak poinnya Pak. Ya, Mohon oke. maaf Pak. Terima Nggak kasih apa-apa Pak. nih, kan tadi udah saya sampaikan kita belajar dari kesalahan. Di sini juga saya bisa salah juga, makanya kemudian harus ini. Jadi memang makanya bedakan itu ya. Ini satu tantangan. Tapi tantangan itu hanya bisa akan tercapai secara efektif atau secara unggul. Ada tingkatan yang unggul itu ya.
Nah, unggul benar-benar atas kerjasama member-member. Jadi kalau membernya itu nggak termotivasi untuk mencapai itu, ya itu hanya sekedar di atas kertas gitu loh. Katakanlah misalnya, oh ini tantangan gitu nih. Nah kadang-kadang, nah ini masalahnya ya di Indonesia ini kan, wah ini kita ini pokoknya harus begini-begini itu. Jadi seolah-olah seperti seseorang yang mengindoktrinasi kepada member-member, gitu loh. Ini tantangan begini-begini gitu. Mengindoktrinasi bagaimana member-member itu bersemangat untuk mencapainya. Kalau bukan dari internal dirinya sendiri, internal jadi motivasi dirinya sendiri. Oleh karena itu yang penting justru bagi seorang leader itu bagaimana how to motivate kan sebenarnya kan prinsipnya ya. Bukan bagaimana kita mengontrol dan memaksa seorang member untuk bekerja keras. Dengan menakut-nakuti, itu kan gaya-gaya begitu ya, kalau di politikus-politikus kita itu. Menakut-nakuti gitu. Supaya justru kita harus memotivasi sehingga kemudian masing-masing member itu kemudian mempunyai semangat untuk mencapai tantangan itu ya, melaksanakan tantangan itu. Dan disinilah makanya kemudian seorang leader itu tadi harus respect kepada member gitu. Jadi mulai dari tim warm up gitu kan, itu kan memberikan respect sebenarnya kan, masing-masing suruh bicara seolah-olah dia itu ya kemampuannya itu akan ditunjukkan gitu. Wah, justru itu yang diharapkan kan gitu kan. Diharapkan gitu. Jadi itu makanya masing-masing nggak boleh ada yang pasif kan sebenarnya kan. Sehingga kemudian apa namanya merasa dihargai. Nah, kemudian project definition and planning itu kan seolah seperti itu tujuan kamu juga loh. Tujuan kamu juga loh. Nah, itu makanya kemudian masing-masing akhirnya termotivasi kan. Nah, itulah fungsi leader sebenarnya. Ini saya kira pertanyaan nomor 1 ini adalah fungsi dari leader ya. Pertanyaan mengenai fungsi dari leader gitu. Memang ada challenge betul, Pak Nanan. Iya, Nah, Pak. ya gitu. Memang, Pak tapi Ustadz, boleh, bagaimana? boleh, boleh nanya nggak Pak sedikit Ya, Pak? silakan ya. Ya, karena kan memang setiap proyek itu ada terkait dengan budaya dari company-nya itu sendiri ya Pak ya. Ya, Dimana kan company, sorry Pak ya, ini bukan bicara etnis ya Pak ya. Kayak ya. perusahaan Cina, Taiwan itu punya punya budaya yang berbeda-beda Pak. Nah, apakah itu akan mempengaruhi dari leadernya Pak? Sebagai kita kan mesti, lo gua kasih produk ya, cepat nih, lo kerjain. Sehingga si leader itu terframe gimana caranya dengan jangka waktu yang singkat ini jadi tidak bisa mengahi-ahi tim, dia mesti mengcreate segera si si apa namanya si tim untuk bisa menciptakan sesuatu Pak, kan ada yang seperti itu Pak ya. Ya. Jadi budaya 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 dari perusahaan apakah berpengaruh Pak gitu Pak? Ya, memang berpengaruh gitu. Memang berpengaruh. Tapi kalau kita bicara tim gitu, itu berbeda dengan manajemen ya. Tim itu bicara berbeda dengan manajemen karena kita lebih mengandalkan dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Jadi kalau kita bicara tentang apa namanya tadi perintah tadi itu adalah gaya manajemen, gaya manajemen. Ya sah saja kalau misalnya katakanlah dia menyuruh kepada uh, apa anak buah gitu, kamu saya gini-gini nanti harus selesai ya cepat ya bisa aja, itu adalah managing ya. Gitu. Tapi kalau tim working gitu, nah memang dari bawah gitu, memang dari bawah karena kita mengandalkan cooperation betul-betul gitu ya. Nah kalau misalnya kalau managing gitu nanti kemudian ya competing, di competing gitu. Jadi seolah-olah sebenarnya misalnya gini ya, seorang manajer itu memerintahkan kepada kamu tuh cepat ya, saya beri waktu sekitar 1 hari harus kelar gitu. Nanti saya berikan bonus nih, gitu kan? Misalnya gitu ya caranya. Atau kan kasih bonus atau awas saya pecat tuh, kan sama aja sebenarnya kan. Kalau satu itu menakuti, kalau yang lainnya itu memberikan reward gitu. Reward and punishment gitu kan. Sama aja sih gitu ya.
Nah, tapi itu adalah gaya manajer ya, gitu. Gaya manajer itu begitu, gitu. Nah, apa tadi saya mau bilang ya? Nah, di situ sebenarnya apa ya saya mengatakan itu competing. Saya ingin mengatakan competing ya. Nanti kita bicara tentang competition ya. Competing terhadap siapa? Terhadap diri sendiri. Competing terhadap diri sendiri gitu loh. Jadi compete terhadap diri sendiri sehingga dia menyelesaikan, mengalahkan diri sendiri untuk mencapai target itu. Kan pada dasarnya gitu ya. Jadi tapi beda dengan kalau kita bicara dengan team working, itu betul-betul cooperation gitu ya. Kalau ada competition nanti, nah itu harus dibaca dari sudut pandang cooperation gitu. Itu sebenarnya ya Pak Bambang. Jadi memang harus kita membedakan. Memang ada budaya begitu, ada budaya. Makanya nanti bukankah saya pernah menjelaskan di ethics Di and season yang governance. sebelumnya Bapak Ya, itu Pak. ya ada budaya Ada kepatuhan, budaya, betul Pak. ada budaya integritas ya. Betul. Gitu. Nah di situ, nah itu barangkali budaya kepatuhannya. Saya kira memang nggak untuk menjalankan teamwork mungkin nggak akan cocok di situ ya, nggak akan cocok gitu ya. Dibentuk Ya. tim tapi kalau dibentuk tim betul-betul, ya mungkin saya bentuk tim gitu, itu pura-pura tuh tim palsu itu namanya, karena di dalamnya masih managing gitu. Gitu. Jadi kita harus melihat tentang terma per definition apa yang kalau kita bicara tentang team working itu dari bawah gitu, bukan dari atas gitu. Itu bedanya ya. Baik Pak. Gitu Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak Gun. Ya. Oke, sekarang yang kedua ya, pertanyaan yang kedua Ini sudah Pak ya? kelompok 5 ya. Udah, Ya. udah. Ya, Oke, terima kasih Pak Gun, terima kasih teman-teman semuanya. Kelompok 5 ya Pak ya, untuk pertanyaan yang kedua ya. Saya coba share. Oke, selamat malam Pak Gunardi, selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 5, saya sendiri, Berman, ada Bu Meta, ada Pak Ahmad, ya, Amaisa Iksan, yang terakhir itu pada Pak Rifko. Nah, untuk pertanyaan yang kedua itu sebenarnya, Pak Berman, sorry Pak Berman, di show Pak ya, Berman, presentasinya di udah show. ya? Bukannya udah ya? Di apa di tampilin Slideshow. lebih Slideshow ya, slideshow. slideshow. Sebentar, Slideshow. sebentar. Slideshow dari mana ini slideshow? Sebentar ya. Sebelah ini aja Pak, klik yang pojok. klik pojok kanan Nah, paling bawah ada yang kayak gambar mangkok. mangkok ke atas tuh. Ya sebentar, ini lagi ketutupan sama ininya. Ah, itu. Nah, ya tuh. Udah ya? Oke, sip. Nah, Terima kasih Pak. ini sebenarnya hanya ini aja sih Pak ya. Jadi pertanyaannya kan seberapa banyak gitu ya, seberapa banyak planning yang harus ditunjukkan sebelum meeting dengan tim. Nah, sebenarnya hanya tahapan aja dari sini ya, berarti ada project inisialisasi ya. Inisialisasi itu termasuk project overview, definisi project sama goals yang tadi yang sudah dijelaskan. Nah, setelah itu baru ada project planningnya. Maksudnya project planningnya itu adalah proses-proses yang akan kita lalui sampai pada tahap akhir sehingga produk baru tadi itu tercapai. Nah, di situ juga kita boleh bilang di sini ada project eksekusi ya. Fase project eksekusinya seperti apa nih? Karena kan kita terdiri dari bermacam-macam spesialis ya. Ada yang dari sisi marketing, ada dari yang sisi finance, ada dari sisi manufacture, engineering, dan segala macamnya. Nah, setelah itu baru ada pada saat eksekusi, berarti kan kita harus memonitor ya setiap tahap-tahap project yang ada. Di sana itu ada pemantauan, ada pengendalian project, sehingga tercapai kualitas-kualitas yang akan terjadi di sana. Nah, selanjutnya itu adalah project penutupan project gitu ya Pak. Sehingga menghasilkan apa yang sudah yang sudah kita tentukan goalnya, menciptakan suatu produk dapur di masa depan. Seperti itu Pak. Oke. Jadi ini ini sudah ya? Udah Pak. Oke. Silahkan, mungkin ada yang mau memberikan komentar dari kelompok 4 mungkin? Atau kelompok yang lain? Nggak ada? Izin Pak saya Pak. Ya, silahkan. Di Bambang Pak. Ya.
Terkait dengan ini Pak, project ini kan memang tahapannya benar seperti ini, anggapannya sebenar. Cuma memang kurang tahapan di mana initiation itu apa aja gitu loh Pak. Sehingga eh, tim itu sesuai dengan apa role yang dijalankan Pak. Poinnya itu aja sih Pak. Misalnya kayak inisiasi itu ngapain aja sih tim gitu loh Pak. Hmm. Nah, jadi lebih kepada detailnya Pak, sehingga project yang berjalan itu sesuai dengan role-nya juga Pak. Hmm. Gitu. Itu sih Pak. Jadi Dan manajer juga bisa melihat, oh ini tahapannya sudah sampai sini, oh tahapan bisa sampai sini. Gitu Pak. jadi kalau ini Lebih dikatakan penjabarannya lebih lanjut sih. ya lebih penjabaran atau mungkin ada beda planning persepsi yang dimaksud planning itu apa? Nah, makanya ini kan saya kalau tahapannya seperti ini memang Pak. Cuma penjabarannya seperti apa nih tahapan Oh, perencanaan itu penjabarannya. ah gitu. Ya, sehingga kan itu ada apa namanya timelinenya gitu Pak. Nanti akan nyambung ke timelinenya gitu Pak. Oke. Ini lebih detail maksudnya gitu ya. Di kelompok lain mungkin ya dibicarakan apa tuh? Di kelompok lain silakan. Izin Pak, Ya. saya dengan Mutia dari kelompok 1 sepakat dengan Pak Nanang tadi bahwa ini sepertinya kurang detail. Nah, berkaca pada masalah tim leader yang minggu sebelumnya, masalah miskomunikasi mengenai budget itu salah satu hal yang terpenting menurut saya. Apakah harusnya budget itu dari awal sudah dibicarakan, lalu juga mengenai kayaknya tim juga perlu nih tahu masing-masing mereka tuh strength-nya di mana, setiap orang tuh strength-nya di mana gitu. Jadi mungkin di sini masih belum terlihat ya Pak ya. Tuh. Pak Gunardi izin. Ya. Ayo. Saya Ti. Oh iya. Izin ya. Oke. Pak Gunardi dan rekan-rekan, saya setuju juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Berman dan juga dari Mbak Mutia juga melengkapi. Tetapi jika kita merunut lagi kembali ke pertanyaan dasar adalah how much project planning should you do before meeting the team loh. Berarti sebelum bertemu dengan tim ini berapa banyak effort yang kita harus lakukan gitu ya. Nah, kalau kami breakdown karena sebagai project leader ini adalah posisi yang diberikan oleh perusahaan, ditugasi kita sebagai project leader, maka posisi ini memang harus kita emban ya. Kita nggak memilih-milih leader lagi. Nah, disinilah mungkin awalnya sebagai tim leader itu dia menentukan komposisi tim yang tadi 8 orang yang sudah berbagai departemen ditunjuk. Lalu tim leader harus merencanakan penggunaan anggaran dan waktu, terus metode tracking progress. Nah, untuk menjawab paling utama ultimate pertanyaan itu adalah how much time you need, how much project planning should you do before meeting the team? Menurut kami sih di sekitar 7 sampai 10 hari sih gitu sih Pak. Maksudnya benar-benar dalam fase project planning aja ya, merencanakan penggunaan anggaran dan penggunaan waktu dan penggunaan resources gitu sih Pak Gunardi dan rekan-rekan. Oh, oke. Jadi lebih ke arah planningnya betul-betul ya, bukan kepada projectnya ya, gitu kan? Betul ya, yang saya tangkap ya. Kalau ini kan fokusnya pada projectnya ya. Kalau merunut ke pertanyaannya ya Pak ya, di slide sih. Jadi lebih ke arah planningnya, bukan ke projectnya, gitu. Saya sebenarnya pengen mendengarkan, kan saya kira kalau di militer ya, di Julian ada di sini kan, mendapatkan pendapat dari Julian gitu. Ya, apa yang tadi itu mengenai masalah pertanyaan nomor 1, nomor 2, saya justru pengen mendapatkan perspektif yang berbeda kalau dari militer itu. Kira-kira kalau ada Julian di sini? Ada Pak. Ya, mungkin bisa diceritakan sehingga kita bisa saling sharing lah gitu ya. Itu gimana Julian? Siapa? Untuk yang nomor 1 Pak? Ya, nomor 1, nomor 2 silahkan. Saya pengen tahu justru. Gimana tuh kalau kebiasaan di militer itu kami kan punya korp ya Pak.
korp itu di bidang masing-masing. Kalau saya ini di infanteri, tapi Ya. ada beberapa di anggota kami yang korpnya lain, yang bagian perhubungan, Hmm. kemudian ada yang bagian persenjataan, Hmm. dan segala macamnya ada. Jadi kalau di langkah-langkah kami itu biasa sebelum melaksanakan tugas operasi, Hmm. kami dikasih biasanya ada dua pilihan. Hmm. Yang pertama, tim kami dibentuk oleh pimpinan sendiri. Hmm. Yang berikutnya, tim kami dibentuk oleh kami sendiri, oleh saya sendiri. Oke. Itu Pak, pembentukan yang pertama. Ya. Terus dikaitkan dengan soal nomor 1 tadi, kalau saya cenderung sama tim saya sendiri yang sama kelompoknya Mbak Mutia. Pada saat tim itu benar-benar awal dibentuk, pasti kita harus samakan visi dulu. Oke. Penyamaan visi, persepsi itu harus sama dulu kalau di kami di militer. Setelah penyamaan visi dan persepsi itu, kami membagi tugas. Kalau misalnya saya tugas operasi, saya kan bawa sekitar 12 orang. Dari 12 orang itu akan saya bagi-bagi. Saya bagi mana yang akan menjadi kelompok 1, mana yang jadi kelompok 2. Dalam kelompok 1 ada yang bertugas sebagai komunikasi, dia akan menghandle segala komunikasi ke pusat kendali. Ada yang menghandle di bagian kesehatan, ada yang menghandle di bagian bantuan tembakan itu menggunakan senjata mesin ringan. Ada yang jadi wadan tim kami, ada yang jadi wakil saya. Tuh, jadi makanya saya sama dengan kelompok saya sama kelompok Bu Mutia itu. Langkah keduanya pengarahan tugas dan tanggung jawab. Kemudian langkah berikut terakhirnya itu menempatkan target. Kalau targetnya tokoh, maka tokohnya siapa-siapa saja. Itu yang harus kami tahu dan harus diketahui oleh anggota-anggota kami di lapangan. Jadi terbuka ya, masing-masing harus tahu ya. Siap, ini kalau yang modelnya tim kami sendiri. Ya, betul. Membentuk tim kami sendiri. Beda halnya kalau kami dibentukkan timnya. Ya. Jadi komandan hanya manggil kami, ya. Kemudian mengambil beberapa personel yang dengan spesifikasi keinginan komandan, ya. Kami dikumpulkan jadi satu. Di situ peran kami malah minim, semua diambil dari komandan. Langsung disampaikan tugasnya ini, semua dijabarkan semua dari komandan. Kami tinggal melaksanakan saja. Jadi biasanya ada dua tipe seperti itu kalau di militer. Ya, cuman pertanyaan saya itu, kalau misalnya yang tadi itu yang ditunjuk leadernya oleh komandan gitu ya. Siap. Itu kan bagaimana menyamakan persepsi atau menyamakan pemahaman tentang goals-nya gitu. Siap. Itu bagaimana? Apakah kemudian kumpul lagi, kemudian kita menyamakan persepsi ini apa tadi perintah komandan gitu? Jadi sebenarnya sudah dicontohkan, mohon maaf Pak, bukan bicara politik, sudah dicontohkan oleh Pak Prabowo sendiri. Ya. Dia kan membentuk timnya, jajaran menteri dan kabinet. Ya. Kemudian dibawa ke suatu tempat untuk pembekalan ulang dari awal, diperkenalkan timnya satu-satu seperti itu. Sama di militer seperti itu biasanya diterapkan. Jadi ketika saya dibentuk tim oleh pimpinan saya, dibentukkan tim, kami tidak langsung melaksanakan tugas operasi, tidak. Oke. Kami diberi pembekalan. Umumnya dan biasanya personil yang tugas operasi itu sudah menjalani proses latihan selama 1 tahun atau lebih. Baru boleh kami melaksanakan tugas operasi. Tapi ada beberapa perlakuan khusus. Biasanya di Kopassus sendiri ada perlakuan khusus. Kami melaksanakan latihan itu terkadang tidak 1 tahun penuh karena rotasi penugasannya cepat. Jadi kadang hanya 3 bulan. Mensiasati itu 1 bulan sebelum berangkat pasti kami akan dikumpulkan kembali, diberi pembekalan ulang, tugasnya, siapa saja timnya, apa dan segala macamnya. Baru kami boleh berangkat tugas. Tapi kalau kami bentuk sendiri timnya, hal-hal itu bisa dipersingkat karena saya sudah mengetahui anggota saya siapa, kemampuannya apa, batas kemampuannya apa. Seperti itu, Pak. Nah, saya ini pertanyaan lanjutan nih. Di dalam pembekalan itu, apakah memang
one way communication atau two way communication. Jadi bagaimana memastikan bahwa pemahamannya sama, goals-nya sama, targetnya sama gitu. Nah, Siapa? Di dalam pembekalan ini itu dibagi beberapa termin ya, di beberapa tahap. Ya. Untuk tahap yang pertama itu kami membuat semacam ikatan lah antara tim dan anggota tim. Itu tahap pertama. Tahap yang kedua, kita menyamakan semua materi yang ada. Jadi mulai yang sepele-sepele aja tapi penting. Mulai menembak. Kalau saya menembak ke kanan, kawan saya harus lindungi saya di mana. Ini bertingkat lagi, naik. Nah, naik ini dia masuknya di studi kasus. Dalam studi kasus ini kita diberikan beberapa permasalahan, kejadian-kejadian, baik itu kejadian yang rekan kita meninggal di penugasan, atau rekan kita yang berhasil dikepung oleh musuh, atau keberhasilan kita sendiri. Itu kita dikasih semua studi kasus itu. Nah, di situ nanti ada yang mimpin satu orang. Biasanya yang mimpin adalah komandan Satgas yang ditunjuk sebagai tertua. Nanti dia mengarahkan di situ, semua tim diarahkan sama beliau. Di situ nanti kita akan bertukar, saling bertukar pendapat. Di situ baru kita saling bertukar pendapat, bagusnya bagaimana, efeknya bagaimana, seperti itu. Jadi komunikasinya ada yang pertama di tim sendiri, satu arah langsung dari atas ke bawah. Yang tahap berikutnya baru kita saling bertukar pendapat, menyamakan persepsi itu. Ya, ya. Oke, saya kira emang udah tertangkap bagi saya sekarang. Oke, nah sekarang kalau di pertanyaan nomor 2 gimana sebenarnya kalau di militer? Siap. Kalau di pertanyaan nomor 2 ini, Pak, di dalam militer khususnya perwira itu diajarkan, saya lupa istilahnya, tapi di istilah militernya itu PPKT. Jadi ketika tugas operasi itu turun, saya punya waktu sepertiga dari waktu sebelum melaksanakan tugas. Itu murni waktu saya sebagai komandan. Saya akan memanfaatkan waktu itu untuk perencanaan saya, khusus untuk saya saja. Jadi anggota tim tidak tahu rencana saya. Jadi setelah sepertiga waktu saya pakai untuk merencanakan saya akan menjelaskan ke anggota saya tugas operasi kita apa, sasaran kita siapa, apa tujuan utama kita. Setelah saya jelaskan, anggota tim saya punya waktu 2/3 dari waktu saya, dari waktu keseluruhan dalam rangka penyiapan itu. Dalam 2/3 ini, anggota tim saya harus menyiapkan perlengkapan mereka yang mereka butuhkan apa, mereka memahami rencana yang saya sudah buat. Kalau misalnya dalam rencana yang saya buat ini masih tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka bisa menyampaikan ke saya. Maka rencana akan saya perbaiki lagi, dan saya akan paparkan lagi ke mereka dalam waktu 2/3 untuk mereka ini. Jadi ada feedbacknya dari mereka ya? Ada, Pak. Cuma memang konsepnya kalau di militer, kan tadi saya dengar dari Pak Gunari, kalau tim itu kita bekerja bersama-sama, Pak ya? Ya. Tapi kalau dalam militer memang kita bekerja bersama-sama, tapi Tapi tetap lebih ada satu orang yang di situ yang mengendalikan. Oke, Tidak bisa saya menyerahkan semua kegiatan itu ke anggota tim, sementara saya tidak ada yang saya pegang, itu tidak bisa. Karena dalam hukum militer, kesalahan anggota itu kesalahan komandan. Oke. Yang akan dihukum berat itu biasanya komandannya. Apapun yang salah anggotanya bagaimanapun, yang akan dihukum berat adalah komandannya. Makanya dalam pembagian tugas tim itu semua dibagi, tapi ada beberapa yang tidak bisa diserahkan ke anggota tim, tetap dipegang oleh komandannya. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa kalau di militer itu tidak ada self-managing team, tapi timnya. Jadi artinya leadernya itu malah ditunjuk dari atas kan gitu. Betul nggak? Siap, betul, Pak. Ya. Jadi perhatikan di sini kalau di luar militer saya kira memang ya self-managing team itu bisa visible gitu, bisa visible. Terutama kalau misalnya katakanlah di kedokteran ya, di kedokteran misalnya ahli-ahli bedah gitu untuk bedah kembar siam gitu. Itu saya kira itu self managing team tuh. Self managing team. Oke. Terima kasih Julian. Jadi kita bisa melihat adanya satu ini. Oke, silakan mungkin ada yang ini tentang pertanyaan nomor 2. Jadi saya kira project planning di sini memang ya kita bisa lebih ke arah planningnya, bisa ke arah projectnya, bisa juga bagi saya sih terus terang ya. Jadi tergantung daripada
dinamika di dalam tim itu sendiri, gitu ya. Nah, memang kalau kita bicara tentang proyeknya itu lebih ke arah global ya. Makanya tadi ada komentar bahwa kalau kita fokusnya pada proyek ya harus didetailkan. Tapi kalau kepada planning itu lebih detail, tapi kehilangan peta keseluruhan barangkali begitu ya. Jadi lebih ke ini. Jadi mana yang kemudian paling tepat ya tentu dinamika tim di situ yang harus kemudian bicara ya, dan juga tentang scheduling ya. Jadi di samping di sini ada di sini kalau di jawaban kelompok 5 itu lebih fokus kepada project ya, misalnya gini seperti disebutkan masing-masing itu perlu ada juga apa namanya scheduling ya. Scheduling. Jadi kita bicara waktu lah gitu ya, bicara waktu. Dan saya kira ketika scheduling ini kalau modelnya adalah seperti ini ya tentu nggak boleh kemudian ya kita tahu scheduling ya kalau pakai bar chart gitu kan mestinya ada overlapping ya sehingga kemudian di situ ada transisi lah gitu ya, transisi antara satu fase ke fase yang lain. Nah, sementara kalau yang lebih fokus kepada planningnya di situ itu harus kemudian juga membaca tentang apa namanya schedule next phase-nya seperti apa, gitu. Next phase setelah planning seperti apa, gitu ya. Oke, saya kira mungkin kita bisa ini ya, kalau nomor 2 ini, nomor 3 barangkali kita bisa kelompok 5, 4 ya. Kelompok 4, Pak. Thank you Pak Gunardi, saya stop sharing ya. Thank you ya teman-teman buat masukannya. Terima kasih Pak Bernard. Sama-sama Pak Nanang. Thank you, Bang. Sama-sama Pak Jeffrey. Selamat malam Pak Gun, selamat malam teman-teman lainnya. Kami dari kelompok 4, Pak. Perkenalkan saya dengan Adinda, ada tim saya yang lain, ada Mas Jeffrey, Mas Damar, dan Mbak Sri, Mbak Ade. Untuk pertanyaan nomor 3 itu kan langkah pertama terkait agenda rapat pertama gitu loh Pak. Nah, kita di kelompok 4 tuh ada 4 poin sih Pak yang kita fokuskan. Yang pertama itu menentukan tujuan dan ekspektasi tim, di mana seperti kayak kita mendiskusikan arah proyeknya ini, terus sampaikan nih visi keberhasilan proyek dan dampak potensialnya, terus mendorong komitmen dan antusiasme seluruh anggota, terus paparkan tujuan dan hasil dan harapan yang telah diberikan oleh manajemen, terus jelaskan juga pentingnya proyek ini bagi perusahaan. Seperti itu. Terus poin yang kedua itu terkait norma kerja tim, di mana kita tetapkan nih aturan rapat, komunikasi, dan pembagian tugas. Terus sepakati saluran komunikasi, frekuensi rapat, terus diskusikan juga cara menangani konflik jika muncul kayak semacam kita mengadakan diskusi melalui grup WhatsApp atau pertemuan atau laporan-laporan harian melalui email atau Zoom, seperti itu Pak. Terus di poin ketiga kita ada terkait interaksi sosial, di mana yang tadi sempat Bapak sampaikan juga di interaksi sosial ini lumayan penting ya Pak untuk membangun kepercayaan di sebuah tim gitu. Seperti lakukan sesi perkenalan, terus ice breaking gitu untuk membangun hubungan baik dan menimbulkan rasa percayaan terhadap tim. Sorry. Terus yang poin terakhir kita ada brainstorming tantangan dan peluang utama, semacam kayak dorongan setiap anggota tim untuk berbagi pemikiran dan diskusi secara terbuka untuk mengidentifikasi potensi tantangan dan motivasi sejak dini gitu. Kurang lebih sih kita ada 4 poin ini sih Pak untuk pertanyaan yang nomor 3. Lebih lanjutnya mungkin bisa ditambahkan sama Mas Jeff. Ya, jadi kami bikin 4 poin ini Pak, tapi tujuannya memang kita mengumpulkannya kan kemarin dari masing-masing gitu ya, dan tidak
1, 2, 3, 4 ini bukan berarti urutannya ya Pak maksudnya. Jadi Iya, memang kami kemarin masing-masing masukin aja gitu. Jadi bukan berdasarkan tujuannya, bukan berdasarkan urutannya begitu. Kalau urutan. mungkin berdasarkan urutan agenda meetingnya ya pasti harusnya ada perkenalan dulu, ada breaking dulu dan sebagainya gitu ya Pak ya. Baru kemudian tentukan yang seperti Bapak bilang tadi lah, tentukan tujuannya. Tentukan tujuannya mau kemana arahnya, mungkin brainstorming, baru kemudian menentukan aturan rapat komunikasi, pembagian tugas, terus timeline-nya bagaimana gitu ya setelah semuanya jelas gitu ya Pak. Gitu sih Pak tambahan dari saya. Oke, Jeffrey, terima kasih. Yang mungkin kelompok yang lain bisa memberikan pendapat tentang jawaban terhadap pertanyaan. Nggak apa-apa, silahkan. Mungkin kalau berbeda ya, soalnya di sini kemudian kita bisa saling belajar. Silahkan kelompok 3, 2, 1. Atau 5, 6. Dari kelompok 5 Pak, sebenarnya yang menjadi agenda rapat pertama itu adalah hal-hal yang menjadi konsen sebenarnya, yang di jawaban kami gitu ya Pak ya. Nah, salah satunya memang benar ada perkenalan di situ, ada menjelaskan tinjauan proyeknya atau project overview. Nah, di situ bisa melakukan klarifikasi dan role dan responsibility. Nah, setelah itu udah jelas semua, nah ini pada agenda itu kita akan memberikan tim untuk brainstorming. Sebenarnya apa sih yang harus kita buat? Ada pendapat dari mana sih dari sisi segala macamnya untuk membuat produk baru ini gitu loh. Nah, cuman pada saat itu kan kita tetap harus menjaga momentum ya Pak ya, bahwa di meeting itu memang harus terarah, jangan sampai ngobrol sana ngobrol sini ternyata kita nggak punya poin-poin penting dalam hal untuk melakukan project. Nah, hal yang paling terakhir itu adalah kita itu membuat momnya, mom yang yang kita diskusikan pada hari pertama itu untuk selanjutnya akan kita bawa ke meeting berikutnya untuk kita review atau untuk kita bisa evaluasi secara proses sampai di mana sih si project ini sudah berlanjut gitu sih Pak untuk di meeting selanjutnya. Jadi kalau dari sisi kami tadinya kalau poin pertama itu adalah gimana si leader ini memberikan sesuatu, maksudnya menjelaskan dulu nih, membuat planning dulu sebenarnya, membuat planning hal-hal yang akan diutarakan atau didiskusikan pada meeting pertamanya nanti gitu sih Pak. Jadi kayak project overview, budgeting, tim siapa aja yang ada, dan timeline. Itu yang pertama. Kalau jawaban kelompok 5 ya Pak, yang pertama itu adalah itu. Yang kedua yang tadi ada tahapan, yang ketiga itu adalah agenda-agendanya pada meeting pertama gitu sih Pak. Oke, dari kelompok yang lain? Ya, yang lainnya? Dari kelompok 3 Pak. Ya, 3 sekarang. Oke, mohon maaf Pak, tadi masih di jalan, sudah sampai di tujuan. Jadi kalau dari kelompok 3 Pak, kita tahapannya ada 5 sih Pak, agendanya untuk yang meeting ini. Pertama sama itu ada introduction and icebreaking. Introduction ini pengenalan tim ya. Jadi di meeting pertama ada pengenalan tim dan icebreaking terutama untuk mencairkan suasana dan membuat tim ini lebih dekat gitu. Kemudian ada project overview and goal setting. Nah, ini menentukan tujuan goal dari project ini seperti apa. Kemudian setelah kita tentukan tujuannya, kita define roles and responsibility. Jadi roles dari masing-masing tim ini seperti apa dan pembagian tanggung jawabnya. Kemudian ada establish communication and decision making process. Ini seperti ininya Pak, alur komunikasinya dan bagaimana nanti proses pembuatan keputusannya. Kemudian ada tim norm and culture. Nah, ini yang kontraknya tadi, norma-norma yang dipatuhi bersama. Kemudian yang terakhir ada identify initial next step. Jadi target-target setelahnya itu langkah-langkahnya apa aja. Nah, ini diidentifikasikan. Itu sih Pak di pertemuan pertama. Sebenarnya kalau melihat dari pertanyaannya, coba pertanyaannya itu adalah what should happen at the first meeting. Jadi kalau kita bicara what itu berarti apanya ya, apa, sesuatu apa. Should itu sifatnya normatif tuh.
sebaiknya, seharusnya, sebaiknya seharusnya. Lalu happen. Happen itu kan suatu kejadian yang tentu bisa buruk, bisa baik, gitu ya. Tentu kita ada suatu harapan kejadian yang baik, gitu kan. Ya. Dan at the first meeting kita tahulah bahwa meeting yang pertama, gitu ya. Jadi jawabannya sebenarnya lebih ke arah normatif ya. Bukan juga jawaban yang sifatnya apa yang dilakukan. Bukan what should be done atau what should be carried out. Gitu. Apa harus dilaksanakan? Bukan. Kalau ini agenda rapat pertama ini adalah what should be carried out atau what should be done. Ini adalah jawaban pertanyaan seperti itu. Tapi kan pertanyaan adalah what should happen? Apa yang seharusnya terjadi gitu. Nah, itu makanya jawabannya sebenarnya kalau coba bayangkan lah, kira-kira meeting pertama itu kira-kira kejadian apa yang katakanlah kita mengambil dari sisi negatifnya dulu lah, gitu ya. Apa yang harus dihindari, kejadian yang harus dihindari pada meeting pertama. Coba mungkin ada satu di sini yang ini. Bayangkan aja tuh kejadian yang harus dihindari pada meeting pertama. Apa? Konflik mungkin Pak Gun ya. Konflik. Di sini bisa konflik yang tidak sehat, bisa konflik yang sehat, gitu. Konflik boleh aja. Saya Pak. Ya. Konflik tidak sehat ya kan. Ya, jadi penolakan dari tim mungkin Pak Gun. Ya, konflik ya penolakan dari tim gitu ya. Iya, saling menolak, misalnya ya. Katakanlah misalnya diem-dieman. Gitu. Diem-dieman. Mungkin di ini izin Pak Gun, teman-teman. Saya dari kelompok 2 Pak. Ya, silakan. Mungkin beberapa pertanyaan ini pernah saya relevan juga Pak waktu kemarin pas zaman pandemi, karena saya sendiri dulu di BNPB Pak. Itu diterjunkan dari berbagai tim, ada yang dari Kominfo, terus juga beberapa dari ID dan lain-lain. Nah, ini sama dari latar background yang berbeda Pak. Untuk saya sendiri memang untuk sistem, untuk COVID-19 dan dulu Peduli Lindungi Pak. Untuk awal-awal memang di kita sendiri itu ada perkenalan Pak. Dan setelah itu kita ada satu leader Pak. Itu dalam beberapa tim itu kita ada 7 tim, ada yang untuk komunikasi publik, ada yang untuk jadi komunikasi publik itu juga dibagi-bagi lagi Pak. Nah, di tahap awal itu dulu itu kita itu dibagi ke dalam beberapa tugas pekerjaan Pak. Jadi berakar, dan ketika awal memang jujur saja Pak, kita tidak tahu ini siapa seperti itu. Nah, makanya untuk komunikasi pertama itu menurut saya penting. Itu yang pertama. Lalu dulu itu saya diarahkan untuk ini goals kita seperti apa. Terkait dengan COVID kita harus kita ditentukan Pak planningnya, timeline-nya seperti apa dari tim leader di Satgas dulu Pak. Nah, selanjutnya setelah itu ketika awal pertama meeting kita merencanakan weekly meetingnya seperti apa, karena saya tahu ketika tim baru dibentuk dan kita tidak mengenal satu sama lain, itu yang pertama. Kita harus mengatur ritme, baik itu dari komunikasi, itu sangat penting. Karena ketika awal perkenalan dan kita baru dengan tim, itu pasti chemistry-nya akan sangat kurang, Pak, seperti itu. Beda halnya dengan kita yang sudah lama bekerja secara tim, seperti itu, Pak. Mungkin saya itu, Pak. Ya, ini pengalaman real. Jadi memang pada saat pertama itu kalau gaya tim yang isinya orang-orang Amerika, orang bule gitu. Biasanya mereka itu, ingin menunjukkan diri semua, ingin bicara semua tuh. Tapi kalau Indonesia ya sebagaimana saya sering hadiri gitu, ya kadang-kadang agak enggan untuk bicara, pengen pasif aja gitu, pasif lihat-lihat dulu dah gitu. Nah, di sini memang ada bedanya. Jadi makanya kemudian what should happen itu kemudian kita bisa ngebayangkan ya tergantung konteks di mana budaya kita ya.
Kalau saya katakan ya jangan sampai bahwa tidak terjadi aliran komunikasi yang lancar tadi seperti dijelaskan oleh Kresna tadi ya. Gitu. Harus semuanya itu berkomunikasi, berkontribusi di dalam meeting pertama. Ada konflik, ya itu konflik biasa gitu. Makanya justru sebagai leader yang pertama kali memimpin meeting gitu, itu memang yang disruptif itu harus, yang disruptif itu artinya yang sangat apa ya, yang sangat radikal gitu ya, kemudian harus dimoderasi misalnya gitu. Jadi modal seperti itu harus kembalikan ke tracknya sehingga pembicaraan itu lancar ya, itu yang diharapkan ya. Jadi ada dinamika yang terkendali saya kira ya. Mungkin begitu ya. Ada dinamika komunikasi yang terkendali. Kalau kita bilang terkendali, tidak pasif dan tidak overaktif ya, overaktif gitu. Gitu. Jadi kita bisa terkendali lah gitu ya. Jadi bagaimana mengendalikan supaya dinamika di dalam tim itu memunculkan bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya gitu ya. Tadi saya katakan perlu membuka diri gitu ya, sehingga kemudian relasi itu ada, sehingga kemudian bisa kemudian katakanlah kalau apa namanya ya, jadi ada seolah-olah ingin ada rasa kangen untuk kumpul lagi, meeting lagi gitu, gitu ya. Ada Betul, Pak. rasa seperti itu. Dulu juga memang karena kita kan pas zaman pandemi apa ya. Jadi leader ya saya sebut tim leader ya Pak ya. Jadi lebih membangun ke suasana kerja yang cukup nyaman sih Pak. Jadi walaupun sebenarnya karena zaman pandemi kita Indonesia belum siap menghadapi untuk semacam pandemi yang besar seperti itu Pak. Itu cukup banyak tekanan, pressure, bukan hanya dari soal kerjaan, tapi juga dari tekanan yang lainnya seperti itu, seperti kondisi dan lain-lain. Nah, dulu itu memang mekanisme kunci dari tim, karena dibagi beberapa tim sampai 7 tim, Pak. Di bawah 7 tim itu ada berbagai macam, seperti ada yang untuk terkait dengan regulasi dan lain-lain, ada yang kesehatan, lalu juga ada komunikasi publik. Nah, kalau saya sendiri di komunikasi publik, Pak, di tim 5, nah di tim 5 ini juga dibagi lagi Pak, ada tim website, tim SMS blasting dan lain-lain. Nah dia biasanya berkolaborasi, memang kita sudah atur di timeline dan waktu. Jadi menghindari hal-hal yang tadi seperti disampaikan Pak Gun, tim pasif dan lain-lain. Jadi memaksa nih seperti contoh mekanismenya ketika memang ada SMS blasting yang kita harus sebarkan di daerah A ya Pak ya. Kita akan coba bertanya kepada tim 4, ini datanya mana gitu kan, ini sudah jadwalnya yang memang kita buat tools seperti kolaborasi Pak, yang memang sudah ditentukan seperti itu, karena setelah SMS itu terblasting kita juga harus membuat postingan di website seperti itu atau informasi seperti press release yang memang setiap sore itu dulu oleh almarhum Pak Yuri. Nah itu juga ada mekanismenya, jadi memang lebih menekankan untuk meeting awal itu lebih ke pengenalan mekanisme kerja Pak, lalu juga terkait pembentukan jalur komunikasi yang efektif, karena pastinya akan sangat tadi yang saya sampaikan Pak, akan sangat disayangkan kalau memang itu tim baru, kita belum mengenal satu sama lain, jalur komunikasinya dipastikan harus betul-betul dijaga seperti itu Pak. Oke. Jadi saya kira seperti yang saya bayangkan juga menurut seperti itu. Nah, memang berbeda dengan apa yang terbayangkan barusan, yang terjadi barusan di Kresna itu, dengan yang terjadi di militer. Ini yang saya bayangkan itu. Nah, kalau di militer dari penjelasan-penjelasan yang disampaikan tadi Julian gitu, itu mereka itu lebih fokusnya kepada action. Makanya nggak heran kemudian ketika di militer itu lebih ke arah cycle ya. Ingat yang kemarin kita diskusikan ya, kan ada apa namanya development stage, kemudian ada project stage gitu kan, ada yang cycle ya. Nah
Di militer itu modelnya cycle, karena dia lebih mementingkan adalah action-nya. Nah, kenapa itu dimungkinkan? Karena di militer itu sudah ditrain betul-betul kedisiplinan gitu loh. Sudah tahu betul-betul tentang apa yang harus dilakukan kan gitu. Apa harus dilakukan. Jadi memang berbeda dengan kalau kita di manajemen ya. Di manajemen kan memang harus banyak bicara gitu. Banyak bicara, harus kemudian menyamakan persepsi dan sebagainya. Kalau mereka memang sudah tahu apa yang harus dilakukan, ya ini standarnya ini, dan mereka udah udah betul-betul di kepala itu udah tahu lah gitu. Nggak akan beda lah gitu. Kalau misalnya katakanlah bahwa ini harus begini gini gini gini, mereka udah di train betul-betul kedisiplinan gitu. Nah, sementara di kita itu ini kita lebih ke arah ini ya, thinking ya, dan kemudian communicating dan sebagainya gitu. Nah, itu nggak berbeda ya gitu. Tapi saya kira prinsipnya ya masih teamwork juga, seperti tadi saya diskusi dengan Julian tadi, itu ya prinsipnya masih sama sih sebenarnya gitu. Jadi menyamakan persepsi gitu. Cuman di kita saya kira lebih, karena kita memang ya sipil ya, kemudian dan juga kita belum tahu satu dengan yang lainnya. Kalau mereka kan tahu, pokoknya siapapun juga gitu ya, standarnya adalah ini gitu. Standarnya adalah ini gitu. Oke, mungkin ada pendapat yang lain, pengalaman yang lain bisa sharing dengan kita. Untuk pertanyaan nomor 3 ini, what should happen at the first meeting? Jadi tadi saya mengatakan dinamika harus terkendali. Gitu. Ada lagi mungkin yang ini? Ya, itu yang saya kira kalau nggak ada, saya kira ya cukup. Saya kira bagi kita bahwa kita bisa ngebayangkan bahwa at the first meeting itu harus terkendali. Tapi terkendali di situ dinamikanya ya, tapi bukan statika ya, bukan statika. Terkendalinya bukan karena statika, tapi juga bukan disruptif ya. Gitu. Oke. Dan ujung daripada memantapkan dinamika itu adalah dengan membuat tim kontrak. Kalau tadi yang Krisna sebutkan tadi, itu adalah bagaimana tahu tentang rule-nya. Tadi kan rule-nya, bagaimana komunikasinya, dan sebagainya tadi ya Krisna ya. Belakangan itu kemudian peran masing-masing, bagaimana komunikasi satu dengan yang lain. Dan itu sebenarnya kita membicarakan tentang norming ya. Gitu. Sehingga kemudian ada satu acuan lah gitu bersama yang harus dipegang. Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada, saya ini kemudian move kepada tim kontrak ya. Sebenarnya tim kontraknya seperti apa? Yang mungkin di grup berapa sekarang ya? Grup 3? Grup 3. Ya, silahkan. Secara sekilas saja ya. Ini kan privacy, saya mengatakannya privasinya kelompok, tim 3, tim 2, dan tim 1 misalnya, kalau katakanlah misalnya. Baik, tapi Pak, kita sebentar izin share ya, Pak ya. Ya. Oke. Apakah sudah muncul, Pak? Ya. Izin kami dari kelompok 3, Pak. Ada dari Mbak Anggi, Mas Era, terus Ibu Sarah, dan saya Sukut, Pak.
Bentar Pak, ini saya pindahin. Nah, tim kontrak kami kurang lebih seperti ini Pak. Nah, kita ada tim goals-nya, ini menyelesaikan tugas kuliah. Ini kontrak kami ya Pak ya. Ya. Tim kontrak internal ini menyelesaikan tugas kuliah dengan hasil yang berkualitas serta tepat waktu. Nah, kemudian member achievement, setiap anggota mampu memperoleh nilai A dan lulus dari mata kuliah Group Dynamic dan Decision Making. Wow. Seperti itu Pak. Oke. Amin. 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 Grup Ya, 5 tolong dong. dibantu. Grup 5 juga dong. Tolong Amin, dibantu ya Pak. Pak ya. Kelompok 4 juga Nah, saya Bambang Amin, Permadi, Pak. Pak. Tolong dibantu, Pak. disapa semuanya. Kesempatan nih. Lanjut Pak Sud. Ini Apa? kita menanamkan value Pak, kita dapat A, amin. Oke, kemudian roles-nya ada tim leader, ini memimpin dan mengatur jalannya tim, termasuk menentukan prioritas tugas dan memastikan target tercapai. Ini khususnya untuk tugas-tugas yang mingguan ya Pak ya, gitu. Jadi sebelum waktunya itu sudah istilahnya sudah diingatkan biar bisa mengumpulkan itu jauh-jauh hari gitu. Paling nggak H-1 dari due date gitu. Kemudian ada tim research dan development specialist. Nah, ini mencari bahan, Pak, gitu. Jadi bahan-bahan yang nanti misalkan ada tugas nih, tugasnya terkait minggu ini. Nah, ini kira-kira draftnya seperti apa dan bahan-bahannya seperti apa. Nah, ini di draft dulu, kemudian dari draft, dari bahan-bahan tersebut ada tim eksekutor ini yang mengedraft dari data-data yang ada. Kemudian setelah itu kita diskusikan bersama, seperti itu, Pak. Termasuk eksekutor ini yang memperbaiki kira-kira PowerPoint-nya seperti apa yang menarik, terus dapat membuat orang fokus untuk membaca dan tidak teralihkan lah konsentrasinya seperti itu. Kemudian norma-normanya ini pertama keputusan akan diambil melalui diskusi dan musyawarah. Nah, jika tidak tercapai kesepakatan, tim leader akan mengambil keputusan terakhir. Nah, ini sebenarnya kita menghindari voting sih, Pak, gitu. Makanya kita serahkan ke tim leader seperti itu, Pak. Karena kan seperti Pak Gun jelaskan di minggu lalu, kalau tim itu kalau bisa ya keputusan yang nomor satu ini harus musyawarah gitu kan, musyawarah bersama. Cuman kan ada kalanya dinamika pekerjaan dan lain-lain kita tidak bisa fokus untuk mengambil keputusan, ikut mengambil keputusan sehingga kita coba serahkan ke tim leader seperti itu Pak. Kemudian keputusan harus dicatat di dalam grup WA. Nah, kita ada grup WA-nya Pak. Keputusan akhirnya kita floorkan di situ gitu. Ya. Kemudian ada participation norm, ini semua anggota wajib hadir kecuali kalau ada hal-hal mendesak disampaikan yang berhalangan seperti apa. Terus dua, tugas harus diselesaikan dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Kita usahakan sih H-1 dari due date Pak gitu. Karena kalau terlalu mepet biasanya kita tidak bisa fokus untuk mengerjakan gitu Pak. Pasti ada yang poin-poin yang menurut kita penting nih. Kalau kita terlalu mepet kadang itu nggak keluar gitu. Kemudian setiap anggota diwajibkan memberikan gagasan mengenai tugas terkait. Dan yang keempat, anggota yang menghadapi hambatan, ini yang berhalangan maksudnya, harus segera memberitahu tim untuk mencari solusi bersama. Kemudian ada conversation etiquette, ini aturan terkait cara berkomunikasi kita. Pertama, komunikasi dilakukan dengan baik dan sopan. Kemudian yang kedua, tidak memotong pembicaraan anggota lain. Dan yang ketiga, kritik disampaikan dengan cara yang membangun dan menghargai pendapat orang lain. Nah, kemudian yang terakhir, performance expectation. Nah, ini kriteria evaluasi tim mencakup pertama, tingkat kehadiran dan kontribusi dalam diskusi tim. Kedua, ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas. Ketiga, kualitas hasil pekerjaan sesuai standar proyek. Ini maksudnya sesuai standar tugas kita gitu. Kemudian kemampuan bekerja sama dan mendukung anggota tim lain. Jadi kalau misalkan ada yang sudah dapat tugas tapi berhalangan,
ini kita harus siap saling backup seperti itu, Pak. Hmm. Kemudian evaluasi dilakukan mingguan dan umpan balik diberikan secara transparan untuk membantu perbaikan. Oke, Demikian sih, Pak. Ya, oke. Ini nggak ada komentar lah, ini privasi orang, privasi kelompok ya, privasi tim yang apa tim 2. Izin saya share screen, Pak. Ya. Mas Krisna atau saya yang present? Oke, saya lanjut ya, Pak Gunardi. Ini dari tim 2. Kami masih saking mendalaminya kasus yang pertama, sehingga untuk tim kontrak ini kami lanjutkan dengan ngebayangin kita mengkonkretkan apa yang sudah kita bahas di awal tadi. Jadi untuk tim kontrak, tim yang dibentuk untuk membentuk Next Gen Kitchen Appliance ini, kami detilkan untuk goals-nya ini, kami ya mungkin sedikit berhayal dan sedikit berimajinasi, kami ingin membuat set home kitchen appliances dengan harga sekitar 100 sampai 300 juta per set. Ini target marketnya itu adalah rumah kelas menengah ke atas, dengan setnya mungkin terdiri dari kompor yang green energy certified, lalu exhaust system, ada yang temperatur, smoke, moisture, kebocoran air, dan gas detection. Terus juga bisa integrasi ke elektronik pihak ketiga. Nah, untuk roles ini kami definisikan sesuai dengan background anggota tim, yaitu yang pertama engineering. Engineering ini dia bertugas untuk melakukan riset, menghasilkan suatu bahan baku yang dipakai di dalam produksi nantinya. Itu goals-nya di engineering. Lalu designer itu goals-nya itu adalah untuk mendapatkan suatu desain produk yang modern tetapi juga fungsional. Nah, fungsi marketing di sini, mereka melakukan research untuk produk-produk yang mungkin sudah ada di pasaran, dan juga feature-feature yang saat ini diharapkan oleh customer tetapi belum ada. Terus bagian manufacturing ini, dia memastikan sudah mengkontak potensi-potensi pabrik mana saja bisa memproduksi, ataupun juga ada opsi untuk diproduksi in-house. Nah, yang terakhir, finance itu adalah harapan dari tim leader adalah memastikan tim finance ini sudah menyediakan budget yang diperlukan sepanjang development ini. Karena boleh dibilang proses development produk baru ini hanya akan memakan biaya ya. Mereka tidak memberikan kontribusi, tidak menghasilkan profit, tetapi akan menggunakan sejumlah biaya. Nah, biaya itu yang ingin tim leader pastikan kepada finance sudah tersedia sepanjang 8 sampai 10 bulan tadi. Izin saya lanjut, untuk norms, ini mungkin lebih kurang sama ya, karena ini adalah sebagai peraturan yang tidak tertulis, yang kami harapkan setiap member bertanggung jawab lah ya atas progresnya masing-masing, dan jika ada ketidaksepahaman, lalu harus dibawa ke dalam daily update. Karena di sebelumnya kami juga menuliskan bahwa wajib setiap hari kita bertemu 5-10 menit sebelum hari dimulai, sebelum mulai bekerja untuk mengupdate progres yang terakhir sehari sebelumnya dicapai. Nah, lalu juga kami mengharapkan tim member ini bisa ya dikontak walaupun bukan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang berat, tetapi mereka maulah merespon untuk requirement yang kecil-kecilan. Lalu jika tidak masuk kantor, wajib infokan ke grup WA. Nah, itu mirip lah ya untuk secara norma tidak tertulis bagi kita ataupun di kantor ataupun di kelas. Lalu performance ekspektasinya adalah dari engineering itu menghasilkan desain secara teknikal dan elektrikal. Jadi engineering itu bertugas di desain secara teknis dan elektrikal, lalu desainer itu menjadikan guidelines tadi ke dalam barang yang lebih eye-catching, lebih user-friendly, dan lebih gampang dipakai. Terus di sisi finance, kami mengharapkan, ini bayangan kami,
setiap ada pengeluaran, kami harapkan itu bisa di-approve dalam waktu maksimal 1 minggu untuk tidak mengganggu proses mungkin riset atau proses pekerjaan di dalam proyek. Nah, marketing plan ini karena mungkin dia tidak terlalu terlibat dalam memproduksi barang secara fisik, itu kami harapkan dia bisa membentuk marketing plan sama produk segmentation guidelines. Jadi nanti produknya sudah jadi, dia sudah tahu segmen produk ini kepada siapa nanti akan dipasarkan. Nah, yang manufacturing ini ekspektasinya kami adalah dia sudah mendapat sourcing untuk memproduksi itu minimal 3 pilihan, lalu sudah tahu barang mana yang akan diproduksi in-house, barang mana yang akan di-outsource. Terus untuk factory decision-nya itu sudah ada di bulan ke-8. Jadi hampir-hampir akhir project kita sudah tahu nih bentuk desainnya. Pada saat bentuk desain ada, produknya ada, bahan bakunya sudah tahu mana, itu sudah siap masuk manufacturing di produksi massal. Mungkin seperti itu hasil diskusi kami di kelompok 2. Nah, karena ini bukan privacy, ini bukan privacy. Sebenarnya ekspektasi saya adalah seperti yang dilakukan oleh kelompok 3 ya. Kelompok 3 tadi kan. Gitu. Jadi real tim kalian sendiri itu ketika mengerjakan tugas, ketika melakukan apa, goalnya apa itu, tugas atau apa lagi gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin ada bisnis yang nanti akan dilakukan gitu ya. Dari tim itu gitu. Nah, kalau ini saya kira memang simulasi ya. Simulasi. Sehingga kemudian norms-nya itu kelihatan sederhana, padahal sebenarnya fokusnya pada norms gitu ya. Itu komentar saya ya. Norms-nya terlalu ini. Dan ini lebih cocok kalau misalnya dilakukan di militer gitu ya. Tadi saya katakan ini action oriented ya. Nah, sementara kalau di manajemen itu kan lebih ke arah decision ya. Decision gitu. Jadi bagaimana decision itu kemudian betul-betul precise sesuai dengan apa? Sesuai dengan ekspektasi bersama gitu oleh member-member dari tim gitu. Nah, ini agak beda. Jadi kalau diasumsikan bahwa katakanlah engineering, designer itu betul-betul profesional. Jadi seperti kalau tadi disampaikan Julian itu betul-betul itu kalau dia katakanlah ahli sniper atau apa gitu pasti udah ada performance-nya gitu ya, yang kemudian ukurannya ada. Nah, kalau kita bicara performance expectation itu adalah mungkin harus dihubungkan dengan tadi itu goals-nya ya. Goals-nya gitu. Itu performance expectation. Tapi dalam performance biasanya kemudian lebih detail bukan hanya sekedar pencapaian goal tapi juga terkuantifikasi ya. Ada kuantifikasinya di situ kalau kita bicara performance ya. Gitu. Itu saja sih sebenarnya. Jadi referensinya adalah goals dan kemudian terkuantifikasi. Itu saja sih sebenarnya. Jadi ini memang agak berbeda ya gitu ya. Sebenarnya ekspektasi adalah tim yang kalian sendiri itu bangun sekarang ini. Oke, sekarang kelompok 1 deh terakhir. Mungkin bisa sekilas saja. Silahkan kelompok 1. Baik, Pak. Sebentar. Baik, selamat malam Pak Gun, selamat malam rekan-rekan semua. Saya dari kelompok 1, di dalam kelompok 1 ini terdiri dari saya, Mas Adi, Komandan Julian, Mbak Nia, dan Mas Retno. Oke, mulai. Silakan Mbak Nia. Next slide. Ini tim goal saya kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh kelompok Mas Suud, bahwa goals kami adalah mendapatkan nilai memuaskan pada mata kuliah Group Dynamic and Decision Making. Jadi sorry, saya potong dulu sebentar ya. Iya. Jadi untuk apa mata kuliah yang lain beda lagi grupnya ya? Oh, itu A+ juga Pak, semua sama. Bukan, maksud saya grupnya sama atau enggak, saya tanyanya. Oh, grupnya beda Pak. Oh, beda. Iya, kami tiap mata kuliah beda-beda grup. Oh ya, baik juga sih. Jadi tolong dibantu ya Pak, kita dapat A semua, amin. Grup 2 juga ya Pak.
Kelas Lanjut. 1073 ya Pak. Belakangnya Pak. Nanti saya japri ya Pak. Ininya Pak. Apa NIM. Hmm. Oke, lanjut untuk roles-nya. Yang pertama adalah mengikuti diskusi tugas. Yang kedua adalah memberikan masukan dalam tugas yang diberikan. Yang ketiga, mencatat setiap poin diskusi yang ada. Yang keempat, memberikan kesimpulan dan resume tugas. Yang kelima, mengubah tugas menjadi bahan yang dikumpulkan seperti PowerPoint. Dan yang keenam, mengumpulkan tugas kepada dosen ditambahkan tepat waktu. Oke. Lanjut. Ini adalah norms-nya. Untuk decision making norms, kami selalu melakukan musyawarah untuk mufakat. Lalu kami juga melakukan analisa setiap keputusan, mendokumentasikan proses pengambilan keputusan, dan voting apabila tidak mencapai mufakat. Lalu untuk participation norms, yang pertama adalah kehadiran rutin dalam diskusi yang dilaksanakan. Belum, Mbak. Eh, Mungkin kalau untuk rekan-rekan kami yang sedang berhalangan, ya kami akan saling backup. Lalu yang kedua adalah keterlibatan aktif termasuk ide dan pendapat dalam setiap diskusi. Jadi semua ide itu matters dan saling membantu satu sama lain, menghargai waktu dalam kehadiran. Untuk conversation etiquette norms, yang pertama saling mendengarkan pendapat anggota lain. Yang kedua umpan balik yang konstruktif dan tidak saling menjatuhkan. Dan yang terakhir adalah menjaga etika bicara dalam berpendapat. Next slide, Mbak. Oke, untuk performance expectation, kemampuan komunikasi, kejelasan penyampaian dan keterampilan memahami pandangan orang lain. Lalu kami juga ekspektasinya berpartisipasi aktif, Pak. Frekuensi kontribusi dan seberapa banyak inisiatif anggota. Lalu kami juga berkolaborasi bagaimana anggota dapat bekerja sama dan mendukung ide secara konstruktif. Lalu kualitas ide dan solusi meliputi relevansi dengan masalah dan kreativitas serta analisa dari permasalahan dan tugas yang ada. Untuk manajemen waktu meliputi efisiensi dan diskusi. Untuk kemampuan adaptasi, fleksibilitas dalam diskusi, dan untuk kedisiplinan, kehadiran tepat waktu dan persiapan bahan sebelum diskusi. Terakhir, umpan balik untuk memberikan dan menerima umpan balik dari anggota lain, Pak. Jadi anggota saling aktif, Pak. Demikian yang bisa dapat kami sampaikan. Terima kasih, Pak. Baik, ini sedikit aja yang saya berikan dari kelompok 1, 2, 3 tadi. Sekali lagi saya sampaikan bahwa performance expectation atau performance itu adalah harus ada kaitannya dengan goals dan strategi. Kaitannya dengan goals dan strategi pencapaian goal itu. Tetapi sebaiknya ada kuantifikasi di situ. Gitu ya, kuantifikasi di situ. Jadi itu saja sih sebenarnya. Jadi detailnya ya silahkan kalian mungkin bayangkan gitu. Karena biasanya performance itu ada kuantifikasi, apalagi dalam manajemen ya. Harus jelas betul-betul dan biasanya performance itu ujungnya kalau di perusahaan adalah dengan reward ya. Dengan reward gitu kan. Makanya ada performance key performance indicators. Jadi itu kalian bisa bayangkan lah key performance indicator. Jadi quantified ya. Sehingga kemudian kita bisa membandingkan satu dengan yang lainnya atau katakanlah dibandingkan dengan katakanlah masa sebelumnya ya, apakah meningkat atau tidak gitu ya. Itu kalau kita bicara performance gitu. Saya nggak tahu juga di kurikulum di Bakri itu termasuk ada performance management atau enggak ya. Saya nggak tahu. Gitu. Oke, saya kira cukup ya. Kita sekarang masuk di ini saya sebentar. Saya akan mengoreksi absen dulu takut lupa. Gitu ya. Tadi yang belum masuk siapa ya? Saya tadi dari jalan Pak, apakah Saya belum Pak, tadi masih di jalan Pak, saya belum ya, Pak? absen. Ya, sebentar. Sama Pak, tadi belum sempat scan. Sri Utami juga Pak tadi masih di busway. Oke, sebentar. Oke, coba sebentar saya lihat ya. Ini kenapa ini ya? Kok jadi begini nih? Oke.
Dwi Panji emang nggak ada. Faras, Naufal, Faras Felix. kayaknya nggak ini deh Pak, udah nggak aktif Pak Iya, Faras. iya makanya dua orang ini kan Dwi Panji sama Dwi Panji sama Faras ya. Felitsa, Andrea, Krisna tadi ada, Mardiansah, Kita keluar dia. Enggak, maksudnya keluar ya. pastikan masukin lagi dalam sini biar dapat. Maulina, Jangan keluar dulu. Maulina, Muhammad Aryo, Muhammad Agung, nggak ada nggak ada. Retno Santoro, ada. Sari Rahmadani, udah nggak ada ya. Sofiatul Islami juga nggak ada ya. Tanggal 9, 34, 24 ya. Oke. Jadi sudah ya. Aduh, ini ada air masuk ke laptop. Oke, sekarang saya akan setengah jam ya, saya harapkan bisa kelar. Prinsip-prinsipnya aja, jadi sebenarnya nggak begitu sulit ya untuk kita bicara tentang competition dan cooperation gitu ya. Karena kita mengalami langsung dalam kehidupan sehari-hari. Cuman saya ingin melihatnya dari sudut mendasarnya ya, gitu sehingga kemudian kita bisa merefleksikannya dalam kehidupan kita.